Di era modern ini banyak orang yang terjebak dalam kesibukan kerja yang tak henti-hentinya. Hal ini dapat menyebabkan stres, kelelahan, dan bahkan burnout. Menemukan keseimbangan antara hidup dan kerja atau work-life balance menjadi semakin penting buat mencapai kebahagiaan dan kesehatan secara keseluruhan. Halo, selamat datang di Edodia Channel. Di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang pentingnya work-life balance. Langsung aja ke videonya, jos! Buat kalian yang belum tahu, work-life balance adalah keadaan di mana seseorang mampu membagi waktu dan energinya secara proporsional antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Mencapai keseimbangan ini penting karena ada beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, ada meningkatkan kesehatan mental dan fisik kamu. Yang kedua, ada meningkatkan produktivitas. Ketiga, meningkatkan kualitas hubungan. Dan yang terakhir, meningkatkan kebahagiaan. Jadi gimana sih tips buat mencapai work-life balance itu? Jadi di sini Mimin udah ada sedikit rangkumannya. Jadi kalian bisa simak dan enjoy aja sambil rebahan, sambil duduk. Ya bebas lah, intinya kalian memahami konsepnya. Oke, kita masuk ke tips yang pertama. Yang pertama, atur waktu dengan efektif. Kamu bisa buat jadwal harian atau mingguan yang realistis dan juga fleksibel. Ingat ya, fleksibel. Jadi sebisa mungkin kalian jangan membebani tubuh kalian dengan jadwal yang padat banget gitu. Jadi kalian bisa memprioritasin tugas-tugas penting dan delegasiin tugas yang nggak perlu kamu kerjain. Dan gunain aplikasi pengingat atau kalender buat ngebantu kamu ngatur waktu dengan lebih baik gitu. Jadi intinya dengan ngatur jadwal kalian harus ada tools-toolsnya gitu yang bisa ngebantu kalian bikin jadwal dengan lebih efektif. Atau kalian juga bisa manfaatin AI buat manajemen tugas-tugas per harinya atau per minggunya gitu. Jadi ya minta tolong robot sebetulnya nggak ada masalah juga sih sebetulnya. Asalkan kalian bisa luangin waktu buat istirahat dan juga relaksasi setiap harinya gitu. Dan selalu diingat, hindari multitasking dan fokuslah pada satu tugas pada satu waktu. Yang kedua, delegasikan tugas. Jangan ragu buat mendelegasikan tugas kepada orang lain, baik di tempat kerja maupun di rumah. Khususnya para Gen Z yang punya kebiasaan nggak enakan gitu. Jadi intinya kalian itu harus percaya sama kemampuan orang lain buat nyelesain tugas dengan baik. Jadi kamu bisa delegasiin tugas yang nggak sesuai dengan keahlian atau minatmu. Ya intinya jangan dipaksain sendiri lah. Kasihan, badan kamu kasihan gitu. Yang ketiga, prioritaskan hal-hal yang penting. Kamu bisa identifikasi hal-hal yang paling penting bagimu dalam hidup kamu. Baik itu pekerjaan, keluarga, kesehatan, bahkan juga hobi. Kamu bisa alokasiin waktu dan juga energi buat hal-hal yang penting buat kamu gitu. Ya disinilah nafsu kamu itu ditahan gitu. Buat menghindari hal-hal yang nggak penting buat hidup kamu. Jadi jangan ragu buat mengatakan tidak pada hal-hal yang nggak penting bagi kamu. Yang keempat, jaga kesehatan fisik dan juga mental. Makan makanan yang sehat dan bergizi, olahraga secara teratur, tidur yang cukup, jangan bergadang, luangkan waktu buat relaksasi dan juga meditasi. Tapi kalau yang ini tiap orang beda-beda gitu. Ada yang buat relaksasi atau ada yang buat hobi, ya itu tergantung sama kemauan kamu lah. Nah, kalau kalian stres, cemas, atau depresi, kamu tinggal cari bantuan profesional gitu. Karena yang itu agak bahaya juga soalnya. Ngomong-ngomong soal anak muda, work-life balance ini sering kali jadi tantangan tersendiri gitu. Generasi milenial dan juga Gen Z punya gaya hidup yang dinamis dan juga cukup unik. Tapi juga seringkali terbawa arus hustle culture yang bikin mereka ngerasa harus terus produktif tanpa henti. Padahal menemukan waktu buat sendiri itu penting. Khusus buat anak muda, Mimin punya tips untuk mencapai work-life balance. Buat mencapai keseimbangan ini ada beberapa langkah praktis yang bisa kamu terapin dalam kehidupan sehari-hari kamu. Yang pertama, penting untuk mengatur waktu dengan efektif. Bikin jadwal yang realistis dan jangan terlalu ambisius. Sesuaikan dengan kemampuan dan waktu yang kamu punya.
Kamu bisa manfaatin teknologi seperti Google Calendar atau To-Do List buat ngatur jadwal dan pengingat agar tidak ada yang terlewat gitu. Jangan lupa break itu penting. Sisihin waktu buat istirahat sejenak. Entah itu buat scroll medsos, nonton video lucu, atau sekedar minum kopi sambil nyantuy gitu. Perihal buat scroll medsos, sebetulnya scroll medsos itu nggak apa-apa gitu, asalkan tahu batasnya. Yang kedua, jaga kesehatan fisik dan mental kamu. Makan makanan yang sehat dan bergizi, serta aktif bergerak dengan olahraga yang kamu suka, entah itu gym, lari, atau yoga, dan lain sebagainya. Jangan kompromiin waktu tidur kamu, karena istirahat yang cukup itu penting buat performa otak dan tubuh kamu. Ya khususnya kalau soal makanan, anak muda itu makanannya ngeri-ngeri sedap gitu kan. Jadi ya itu sih yang emang harus kamu evaluasi buat kesehatan fisik dan mental kamu. Tentunya kita juga bukan investasi soal uang saja. Investasi kesehatan juga itu penting banget buat masa tua kalian. Kalau misalnya kalian terlalu keenakan masa muda kalian, masa tua kalian mau kayak gimana gitu. Intinya ingat ke sana lah. Jadi kesimpulannya, menemukan work-life balance adalah proses yang berkelanjutan. Gak ada solusi yang cocok buat semua orang. Yang terpenting adalah menemukan keseimbangan yang tepat buat diri sendiri dan kebutuhan kamu. Dengan menerapkan tips di atas, kamu bisa mulai menjalani hidup yang lebih seimbang, bahagia, dan juga penuh makna. Yang selalu diingat adalah kamu tidak sendirian. Banyak orang yang berusaha buat mencapai work-life balance. Jangan ragu buat mencari dukungan dari orang lain dan meminta bantuan jika kamu membutuhkannya. Karena pada dasarnya kita itu manusia. Kita itu makhluk sosial. Kita pasti memerlukan bantuan orang lain. Hidup bukan cuma soal kerja aja, tapi juga soal menikmati setiap momennya dengan orang-orang terdekat dan melakukan hal-hal yang kamu cintai. Jadi jangan lupa untuk sisihkan waktu untuk diri sendiri dan orang-orang tersayang. Karena itu juga bagian dari sukses. Oke guys, mungkin segitu aja yang bisa disampaikan sama Mimin. Mudah-mudahan kalian semua sukses dan juga jangan lupain kesehatan mental dan juga fisik kamu. Jangan terlalu terburu-buru. Coba semuanya diseimbangkan gitu. Buatlah jadwal dengan terstruktur. Jadi biar hidup kalian itu seimbang. Dan ya kalian bisa pakai tips-tips yang Mimin bagiin. Semoga tips yang Mimin bagiin itu bermanfaat buat kalian semua. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe dan share ke teman-teman kalian yang pengen jadi diri lebih baik. See you on next videos. Bye.